Ketemu lagi sama saya Rizky Ananda Musa. Nah, hari ini kita kedatangan tamu. Kita akan membahas tentang proses produksi di PT Skinsol Cosmetic Industry. Bersama Supervisor PPIC PT Skinsol Cosmetic Industry ada Ari. Wah, selamat datang. Selamat datang kembali Ibu. Boleh diperkenalkan diri dulu, silahkan. Ya, perkenalkan nama saya Ari Hermawan. Saya di pabrik sebagai PPIC PT Skinsol Cosmetic Industry. Oke, nah salam kenal ya. Mungkin buat teman-teman semua yang belum kenal, ini ada Ari, Supervisor PPIC dari PT Skinsol. Nah, sebelumnya nih kita mau bahas tentang proses produksi. Kita bahas mengenai bahan baku yang di PT Skinsol Cosmetic Industry ini diambil dari mana saja dan kualitasnya seperti apa sih? Boleh mungkin Ibu untuk bahan baku yang diambil untuk proses produksi di PT Skinsol Cosmetic Industry itu diambil dari supplier terbaik di Indonesia gitu. Tentunya bahkan juga ada yang dari luar negeri yang tentunya dengan kualitas yang sangat bagus dan juga dengan dokumen-dokumen pendukung yang bagus pula gitu. Iya, pendukungnya harus lengkap ya pastinya ya. Dokumen-dokumennya harus lengkap karena itu merupakan syarat yang sangat harus diterapkan gitu sebelum kita proses produksi gitu. Iya, sedikit banyak mungkin bantu menjelaskan juga. Jadi memang kalau misalkan supplier dari Indonesia itu mereka mengambil bahan bakunya juga dari luar negeri betul, ya. Mungkin ya, kita bisa ngelihat kan negara asalnya dari mana, karena kenapa? Mungkin banyak juga ya Ari ya. Kayak misalkan kayak ada dari Korea, dari Cina, Jerman, Eropa juga banyak ya. Iya. Jadi tapi memang ada juga bahan baku yang dari Indonesia, memang betul. Cuman memang masih ada perbedaan kualitas ya. Gitu. Mungkin di sini kalau misalkan dari teman-teman pemerintahan nih sudah lihat juga podcast kita hari ini, mungkin bisa membantu bagaimana caranya bahan baku di Indonesia ini juga memberikan kualitas terbaik. Mungkin mesti disupport nih dari pemerintahannya biar nanti semua pabrik di Indonesia bisa mengambil bahan baku pastinya dari supplier yang diproduksi oleh negara kita sendiri. Gitu ya. Betul. Oke, kita masuk ke proses produksinya nih. Boleh dijelaskan nggak sih proses produksi yang sesuai dengan CPKB itu seperti apa sih? Iya, ini yang menarik ya Bu. Iya. Untuk proses produksi sesuai dengan CPKB itu yaitu CPKB tersendiri yaitu syarat cara pembuatan kosmetik yang baik dan benar. Tentunya di PT Skinsol Cosmetic sendiri menggunakan dasar dari CPKB itu supaya nantinya kosmetik yang dibuat itu memenuhi syarat dengan mutu yang terjamin pula untuk customer gitu. Jadi prosesnya mulai dari yang pertama kita pemilihan bahan bakunya dulu seperti apa, terus sesuai dengan yang syarat-syarat yang sudah masuk spesifikasi kita, dan juga mungkin proses produksinya itu dengan syarat SOP yang berlaku di kita sesuai dengan CPKB gitu. Iya, karena memang kalau misalkan mau membuat suatu produk, apalagi misalkan nih bahan baku datang ya, itu kalau nggak salah saya nanti dia dikarantina dulu ya. Gitu. Dikarantina dulu ya. Jadi ketika misalkan kita datang bahan baku dari supplier, kita itu langsung karantina, langsung pengecekan, dianalisis bahan bakunya apakah sudah masuk spek atau enggak. Kalau misalkan udah masuk, kita lanjutkan ke proses selanjutnya gitu. Oh ya, jadi nggak asal misalkan ada supplier mau nawarin, oke ambil nggak begitu Enggak begitu Ibu. Jadi ada prosesnya, produksinya, penerimaan bahan bakunya dan keseluruhannya ya. Buat kalian memang mau maklun produk di PT Skinsol Cosmetic Industry, nggak usah pusing sih, semuanya itu kita yang handle. Kalian tinggal bilang aja saya mau bikin produk ini deh, misalkan skincare deh, body care deh, hair care deh, mau yang hasilnya seperti apa, mau zat aktifnya apa, itu tinggal request. Segala kepusingannya itu milik kita. Kita yang handle, kalian sih nggak usah pusing, kalian pusing masalah penjualan aja gitu. Nah, untuk proses produksi di PT Skinsol Cosmetic Industry ini biasanya satu produk itu bisa selesai dalam waktu berapa lama tuh Ari? Untuk proses produksi di PT Skinsol ini cukup sangat
singkat dan meriah untuk proses produksinya. Kita bisa menyelesaikan proses produksi satu produk 1.000 sampai 5.000 itu dalam waktu 1 minggu gitu. Oh, cepat ya. Cepat ya. Yang terpenting kita kelengkapannya semua sudah ada, mulai dari bahan baku, box, label, packaging dan yang lain-lainnya gitu. Untuk proses produksi ini sangat cepat gitu. Jadi jangan khawatir jika ada customer yang ingin maklun ke Skinsol, itu proses produksinya sangat cepat gitu. Mulai dari 1.000 seminggu sampai 1.000, 5.000 juga kita bisa handle dalam 1 minggu gitu. Iya, yang pastinya kita tuh bisa produksi sesuai dengan jadwal pastinya. Iya, betul. Nah, kadang-kadang ada juga nih customer nih yang WA ibu ya, kok produk saya belum beres gitu, tapi ternyata pas ditanya, oh iya saya belum kirim pot katanya, atau saya belum kirim box. Nah itu memang jadi satu kendala, karena kalau misalkan kalian mau cepat, teman-teman yang maklun juga harus menyediakan potnya, labelnya, boxnya, atau misalkan disediakan langsung oleh kita semua nih. Ya udah deh, saya nggak mau pusing, silahkan PT Skinsol Cosmetic Industry sendiri yang menghandle, itu bisa juga. Nah kami akan mempersiapkan itu jauh-jauh hari sebelum produksi, karena produksi bisa dilakukan setelah semuanya lengkap, betul kan ya? Ya, bisa juga kita melakukan produksi itu secara parsial gitu. Jika udah packagingnya ada, jadi kita langsung eksekusi produksinya supaya apa? Supaya nanti pas datang label dan juga box, prosesnya tidak menunggu lama lagi gitu. Jadi kita bisa melakukan parsial. Ketika datang packaging, kita sudah melakukan penimbangan dan juga melakukan mixing dan peeling gitu. Oh, oke. Nah, cukup jelas ya. Nah, hal penting apa nih yang meminimalisirkan hasil produksi gagal itu apa sih? Untuk meminimalisir hasil produksi yang gagal, tentunya saya sebagai supervisor PPIC sebelum naik produksi itu melihat dulu kapasitas mesin mana yang akan dipakai oleh suatu produk tersebut. Yang keduanya mungkin melihat dulu zat aktif yang ada di dalamnya, itu jangan sampai salah mesin gitu. Kalau misalkan yang di mixing misalkan dalam 100 kilo, jangan sampai salah pilih mesin di 500 kilo. Nah itu kan nanti akan menjadikan produknya itu tidak sesuai gitu dan tidak maksimal dalam pembuatan proses produksinya gitu. Iya. Jadi Ari ini tugasnya juga cukup hektik ya hari betul. Ini nih. Makasih banget udah bisa datang ke sini, karena kita setiap harinya pasti ada produksi ya. Iya, masih produksi. Ya, setiap harinya kita non-stop gitu untuk terus pengiriman juga setiap harinya ada gitu. Iya, tapi teman-teman juga jangan khawatir, karena di PT Skinsol Cosmetic Industry ini selain kita bisa menerima yang sedikit, istilahnya kita bisa bikin per 1.000, tapi kalau misalkan nih ada teman-teman nih yang udah laku jualannya hari, saya tuh kebutuhan saya 100.000 paket loh per bulannya misalkan, itu kita juga bisa juga kita siapkan. Karena kenapa? Karena kapasitas mesin kita itu ada yang sampai 2 ton ya kan. Jadi teman-teman juga nggak usah khawatir yang disebutin Ari tadi kan yang 1.000 sampai 5.000 misalkan per minggu. Tapi kalau kalian mau 100.000 per minggu pun kita sanggup. Ya sanggup soalnya kita udah memiliki fasilitas dan kapasitas mesin yang memadai gitu. Iya betul. Cuman kan kadang-kadang nih teman-teman di luar sana juga MOQ-nya minimum order quantity-nya kok banyak banget. Nah makanya di PT Skinsol ini kita memberikan pilihan untuk teman-teman semua, mau yang sedikit, mau yang banyak, itu kita bisa. Atau kita juga pernah mengerjakan salah satu brand yang sudah terkenal ya. Itu mereka itu istilahnya hanya produksinya saja di kita, tapi memang mereka itu toll manufacturing ya namanya ya. Jadi mereka itu memang sudah punya pabrik sendiri, tapi mereka itu kewalahan dalam memproduksinya ya, karena pabriknya pun udah over quantity gitu, jadi dilempar ke kita itu juga bisa ya. Iya bisa Ibu. Betul, cuman memang minimum ordernya ya pasti akan besar, karena kan memang kita hanya memproduksi, kita tidak menyediakan bahan baku ataupun packagingnya begitu. Oke, proses quality control pada produksi kosmetik itu penting nggak sih Ari? Untuk proses quality control di produksi itu sangat penting ya Ibu. Kenapa sangat penting? Soalnya untuk meminimalisir terjadinya produk yang cacat dan juga supaya menghasilkan juga
produk-produk yang bagus. Tentunya dengan untuk quality control sendiri di pabrik kosmetik itu ibaratkan kalau di jalanan itu bagaikan polisi gitu untuk pengaman. Polisi tidur. Iya. Bukan untuk Iya, untuk supaya pengamanan ya. ya supaya kan setiap tahapannya itu pasti harus selalu terus dicek supaya supaya tidak terjadinya hal-hal yang diinginkan seperti komplain customer gitu. Iya. Jadi mungkin di setiap lini Iya. line ininya ya, apa namanya ya, line produksi lah ya. Iya, Mungkin iya. dari setiap mixing Iya, gitu mulai ada QC iya, ya. mulai dari setiap kedatangan bahan baku ada QC, Ada QC iya. juga. Oh, tuh Nanti pas semuanya penimbangan lo juga ada. ada, Iya, mixing, filling dan yang lain-lainnya juga ada terus gitu. Oh iya, jadi benar-benar apa yang produk yang sudah dihasilkan dari PT Skinsol Cosmetic Industry sendiri udah pasti itu di QC Iya, ya udah kan di ya. QC, Di ya. QC-nya juga bukan hanya satu kali di akhir Iya, aja. tapi setiap Proses proses-prosesnya dari tahap ke tahapannya kita terus dilakukan oleh quality control juga gitu Baik, supaya produknya nanti kan berkualitas gitu untuk Iya, para iya. customer gitu. Nah, jadi buat kalian semuanya yang memang mau maklun di PT Skinsol Cosmetic Industry, tidak usah khawatir nih. Tidak usah khawatirnya karena kita tuh memperhatikan semua kualitas dari produk kalian semua. Nah, untuk K3 nih yang wajib dilakukan tim produksi untuk meminimalisir kecelakaan dan produk tetap steril. Apa saja sih yang harus diterapkan, Ari? Nah, ini untuk K3 ini kita yang paling utama itu selalu memakai APD yang lengkap ketika saat bekerja gitu. Jangan sampai kita ketika bekerja tidak memakai APD yang lengkap. Apa sih fungsinya APD? Supaya tidak terjadinya hal-hal kecelakaan dalam bekerja. Misalkan kasih contoh ketika naik proses pengolahan mixing, kita tidak menggunakan misalkan sepatu khusus, kan ada sepatu khusus di dalam, takutnya kan kesetrum atau kayak gimana gitu kalau di proses. Gak lucu juga iya, ya, gak lagi lucu juga produksi, ya. Tahu-taunya ada yang kesetrum. Iya, nah itu. Jadi Atau terpleset. iya, terpleset mungkin jatuh ya, dari licin. mesin. Iya, soalnya iya. kan produk di mesin-mesin di PT Skinsol itu besar-besar ya, Bu. Iya. Jadi kita harus mulai APD yang lengkap dan juga memperhatikan K3-nya juga. Apalagi kan sekarang di PT Skinsol Cosmetic Industry ini sudah ada orang khusus untuk K3-nya gitu. Jadi setiap harinya dikontrol juga untuk APD-APD dan yang lainnya supaya meminimalisir terjadinya kecelakaan dalam bekerja gitu. Iya, tapi yang terutama juga memang jadi steril ya Iya, si produknya steril, juga iya. ya. Karena kan kalau misalkan yang Ibu lihat harus pakai udah pasti Iya, sarung tangan, tangan, hair udah gitu cup, hair cup. iya. Takutnya kan ada rambut berjatuhan. Iya. Makanya kalau misalkan teman-teman semua nih mau maklun di tempat lain juga itu harus bisa nggak sih saya showing gitu kan, Iya. melihat ke dalamnya. Karena kalau misalkan fasilitas di dalamnya tidak lengkap dan memang tidak bersih, itu juga harus ditanda tanya juga. Nanti aduh produk yang dihasilkan nanti bagus nggak, bersih nggak, higienis nggak gitu kan, berkualitas nggak. Nah tapi tidak usah khawatir, kalau di PT Skinsol Cosmetic Industry kita bisa menjamin itu. Nah terakhir nih Ari, kasih beberapa alasan kenapa sih harus maklun di PT Skinsol Cosmetic Industry. Silahkan buat teman-teman. Untuk yang terakhir, kenapa harus memilih PT Skinsol Cosmetic Industry untuk membuat kosmetik yang terutama proses produksinya cepat. Yang kedua juga kita sudah pabriknya itu sudah GMP, terus ISO dan CPKB-nya juga pasti sudah ada. Yang ketiganya itu MOQ kita dalam para misalkan pengusaha-pengusaha muda yang ingin membuat kosmetik, jangan takut khawatir misalkan kena MOQ besar di Skinsol sendiri bisa mulai dari 600, 1000 dan berbagai macam gitu. Ya bisa dibicarakan Iya, lah bisa ya. bicarakan nanti dengan bagian-bagian terkait mungkin di Skinsol gitu. Iya, Jangan iya. takut khawatir proses produksinya lama di Skinsol karena Skinsol itu siap menampung para customer karena kenapa dibilang siap karena PT Skinsol sudah lengkap gitu, sudah lengkap mulai dari fasilitas produksinya dan juga mesin-mesin kapasitasnya juga sudah disiapkan gitu. Wah, tuh menarik banget ya. Iya. Jadi buat para beauty trainer, jangan lupa di tahun 2024 ini, di awal tahun ini kalian harus sudah punya, yang pertama sih yang pastinya niat. Iya, Niat betul. dulu untuk menjadi pengusaha nih. Jadi buat kalian itu
nanti deh, males deh, nanti deh, udah banyak brand yang bermunculan. Jangan pernah takut untuk mencoba, karena kalau kalian tidak mencoba, kalian tidak akan tahu hasilnya seperti apa. Nah, mungkin chit-chat hari ini sekian dulu. Makasih banyak Aari. Iya, sama-sama Sudah Ibu. meluangkan waktunya. Kita pamit dulu. Sampai ketemu podcast selanjutnya. Bye, Bye. Beauty Planner.